Shalom. Dari mimbar saya menyampaikan selamat berbahagia dalam kasih Kristus. Menikmati hadirat Allah di mana Dia hadir tengah kita sekalian saat sore ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Gembala Sidang Saudara yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Allah sore hari ini. Haleluya. Saudara, saya akan menyampaikan tentang keluarga. Dengan tema kembali ke keluarga. Sayang, PowerPoint tidak bisa ditayangkan ya, karena di situ ada tayangan-tayangan, tapi tidak jadi masalah, tidak mengurangi semangat kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Lukas pasal 2, ayat 51 bagian A. Dikatakan demikian firman Tuhan, Lukas 2:51a, lalu mereka pulang bersama-sama mereka. Lalu mereka pulang bersama-sama mereka dan ia, Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus saja dengan kelahiran yang ajaib itu, Dia tunduk dengan lembaga bernama keluarga. Dia tunduk dengan lembaga bernama rumah tangga ini. Di bawah naungan, di bawah asuhan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Berarti ada apa-apa dalam keluarga. Dari situ dia diasuh, dibina. Walaupun dia betul-betul lahirnya bayi ajaib, remaja ajaib, dewasa ajaib. Yang bernama keajaiban tidak bisa lepas dari dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat waktu saya akan terus maju. Mengapa keluarga lolos dari perhatian banyak orang Kristen? Mengapa keluarga banyak lolos dari perhatian orang-orang Kristen? Ini tentu ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Ini perlu yang kita bongkar saat ini. Kenapa orang begitu remeh? Sepertinya keluarga itu sangat enteng sekali, saudara. Kalau ada orang nikah, saudara, pranikah itu harus kami buat PA. Tekanan saya yang saya pertanyakan, mengapa kamu menikah? Jangan sampai hanya karena saya kepingin saja, nggak punya jawaban atau miskin jawaban. Tidak boleh seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, keluarga lolos dari perhatian kita. Karena pertama, iblis itu sembunyikan pengertian tentang keluarga. Dia sembunyikan arti yang sesungguhnya. Esensi keluarga itu dilupakan, diabaikan. Katakan disembunyikan, membuat enggak mengerti sama sekali. Makanya PA itu penting sekali. Perlu sekali. Dan berikutnya, iblis itu palsukan pemahaman keluarga. Dalam pemahaman dirinya akan keluarga, itu sungguh-sungguh dipalsukan. Sehingga sederhana, terlalu sederhana soal keluarga. Terlalu enteng soal keluarga itu. Kalau sampai seperti itu anggapannya terhadap keluarga, jadi apa? Kalau sudah masuk keluarga, seperti apa bentuknya? Punya bobot yang seperti apa? Dan yang ketiga, kenapa sampai keluarga kurang dapat perhatian? Dianggap hanya itu saja. Enteng sekali pemahaman tentang keluarga. Sudah tahu? Kantong-kantong Kristen, nilai perceraian sangat tinggi. Saya lupa, ya sebenarnya ada juga cuma nggak bisa saya klik. Berapa nilai orang-orang Kristen, kantong-kantong Kristen baik dari barat. Ya barat sana ya. Kalau teman Pondok Jati barat itu bersana, saudara. Sampai saat ini saya itu bingung lihat Pondok Jati. Karena matahari terbit dari sana loh saudara.
Sampai sekarang, ya saya ngaku sana timur itu karena kata orang timur gitu aja. Tapi perasaan saya itu kuat sekali sana itu utara sebenarnya. Makanya saya ngikuti arah sana saya tuju barat itu sebelah sana. Baik, saudara dikasih Tuhan. Dari Medan, kantong Kristen, sampai Manado, sampai Papua, sampai Timor, sampai Ambon. Nilai perceraian sangat tinggi, saya kasih tahu. Gak mempan dengan seperti sumpah, memang sumpah tidak boleh, tetapi sungguh janji akad nikah itu gak diperhatikan. Baik, hal itu memang penting keluarga, saya kasih tahu. Yesus sendiri tunduk saudara dengan lembaga bernama keluarga. Yang pertama, sebenarnya keluarga itu adalah pusat perhatian, pelatihan kehidupan. Keluarga merupakan pusat pelatihan kehidupan. Di dalam keluarga itulah saya dan saudara melatih, baik kita orang tua melatih itu untuk satu dengan yang lain maupun anak-anak kita latih. Latih itu apa? Latih itu sesuatu maksud Allah. Sebab kita perlu diperlengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Untuk menjadi sosok manusia yang diperhitungkan oleh lingkungannya. Itu tidak sembarangan. Harus dilatih di rumah. Nah pelatihnya sendiri itu harus terlatih. Mari kita buka Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saya mau kasih tahu, gesekan dalam keluarga itu Alkitabiah. Alkitabiah. Bila diselesaikan penyelesaiannya dengan baik. Bukan penyelesaiannya membangun perbatasan negara. Negara istri, negara suami. Singkur-singkuran, bukan itu penyelesaiannya. Jadi jangan kaget kalau sudah memasuki keluarga lalu berhadapan dengan besi menajamkan besi. Ya. Jadi saudara, melalui PA, pasca pranikah, itu benar-benar akan membuka wawasan orang itu. Jadi nanti kalau berhadapan dengan gesekan, gak kaget. Dipertajam. Jangan sampai seperti pengkhotbah 10:10. Bila kita ini abaikan ketumpulan yang terjadi, maka orang akan mengasahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini jangan sampai terjadi. Kerak dan karat itu perlu diasah, dihilangkan sampai didapat tajam. Kita seperti itu. Tetapi kalau kita biar karat dalam keluarga. Kita ketika mengasahnya akan mengeluarkan tenaga yang ekstra. Mari kita membuka. Di dalam keluarga itu pembentukan karakter anak. Ulangan 11, ayat 19, ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan untuk saudara. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Betapa ketatnya pengajaran untuk diimpartasikan pada generasi berikutnya. Sampai orang tua tidak pernah menceritakan hal seperti ini. Kasihan anak ini ke depan. Miskin dipastikan. Kita benar-benar harus limpahkan. Sebab itu orang tua jangan pernah kehabisan keteladanan. Jangan pernah krisis keteladanan. Kita harus kaya keteladanan, kita harus kaya pengajaran, kita harus kaya perkara-perkara yang membawa anak ke depan. Benar di hadapan Allah dan benar di hadapan sesama. Kenapa
Anak-anak sampai krisis dan berani dengan orang tua. Jangan salahkan anak. Nakal udah biasa, asal jangan jahat. Nah seringkali orang tua yang kita dapati di mana-mana, khususnya dalam gereja, mungkin di sekolah minggu atau mungkin di kebaktian umum. Sekarang kan nggak boleh karena pandemik ini. Coba biasa, masa-masa kesukaran belum terjadi seperti saat ini. Anak-anak, orang tua berkata, maaf loh ya anak saya itu nakal. Kalimat nakal ini tidak boleh diomongkan. Bisa enggak kita ngerem, kita ganti nakal itu? Yang nakal itu orang tua punya mulut. Anak-anak itu polos putih. Kita lah membentuk dia. Sampai dikatakan Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3 di sana berkata begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Efesus 6, 2 dan 3 itu. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa. Ini yang pertama. Harus kita lewati. Artinya kita benar-benar isi kehidupan kita ini. Di rumah itu terjadi pelatihan saudara-saudara. Jadilah pelatih-pelatih yang baik. Supaya mengerti cara melatih anak-anak. Dan kedua, mengapa keluarga itu penting. Yang kedua adalah untuk melahirkan orang-orang hebat. Sekali lagi, untuk melahirkan anak hebat, dibutuhkan orang tua yang hebat. Gak mungkin. Saya percaya hebat tidak dapat dibatasi oleh posisi dan kedudukan. Saya mau tanya, dokter punya anak, terlalu sibuk dengan profesinya, lupa anak, sampai anak jadi kerjaannya ojek online, onjol. Ada seorang tukang ojek online. Walaupun dengan sisa-sisa kekuatannya, dia mampu menguliakan anak, seorang dokter. Ini onjol yang berhasil atau dokter yang berhasil? Silakan menilai. Kalau melahirkan orang hebat, dibutuhkan orang tua hebat. Dan orang tua hebat bukan kedudukannya, tapi mentalitas dan integritasnya sebagai anak Tuhan. Amsal 20 ayat 11, orang tua itu kepanjangan tangan Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Sudah bisa dikenal dari perbuatannya, entah bersih atau jujur. Tidak lepas dari peran orang tua. Mari jadikanlah diri saudara dan saya. Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, berikutnya menciptakan habitnya Allah. Seperti apa habit Allah? Kita buka 2 Timotius 1, 4 dan 5. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, 2 Timotius 1, 4 dan 5. Apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini pengakuan Paulus terhadap Timotius, anak atau hamba Tuhan muda yang dimentori Paulus. Apa yang dirindukan, apa yang membuat terkesan Paulus? Dia punya keluarga. Memang Timotius punya kakek, Timotius punya papa di luar Tuhan. Orang Yunani.
Tapi orang Yunani yang betul-betul mendukung keberadaan istri. Jadinya seperti ini. Luar biasa. Mereka ini dua tokoh besar generasi pertama, generasi kedua lalu melahirkan Timotius ini. Ini nggak bisa dipandang enteng, saudaraku. Luar biasa. Nenek dan ibu ini tentang air mata. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya peranan orang tua dengan penuh air mata menangisi supaya generasi berikutnya itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Sekarang saudaraku, mahal. Untuk generasi saat ini mahal air mata. Jarang anak-anak muda menangis. Jarang mereka menangis. Doa saya itu supaya cepat datang saja Tuhan. Generasi ini bila tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh dengan air doa dan air mata, bisa terhilang generasi sekarang ini. Mengingat kondisi keadaan seperti ini, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, yang cuek makin cuek. Benar-benar sekarang ini diuji, diuji dan dimurnikan. Baik para hamba, baik jemaat maupun para hamba Tuhan. Diuji, dulu, diuji, hasilnya lalu dimurnikan. Ya sekarang ini, tempat saya ini hari kali pertama, new normal. Biasa memang saya siapkan bangku dan live streaming. Anak saya minta ini, minta itu sampai lengkap, kameranya lengkap, jadinya bagus. Dari audio sampai visualnya bagus. Saya minta saran dari yang lain, semua saran yang disampaikan kepada saya, semuanya bilang bagus. Tapi mereka milih di rumah. Bangku disiapkan 20, itu pun enggak penuh. Hanya perjamuan suci saja penuh. Tadi kali pertama, hambanya Bapak Andreas yang melayani tadi. Itu yang pertama kali. Yang bawah kosong. Paling 2 orang, atas penuh. Hati saya sedih. Setiap hari saya dibuat nangis untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kalau hamba Tuhan yang lain yang hanya, ya saya bilang dalam pelayanan ini ada 2 tingkatan, 2 kategori. Pertama itu kategori kejadian. Hamba Tuhan langsung jadi begitu. Karena merasa itu enak, jadi. Dan sekarang saya amati orang-orang yang langsung jadi banyak kena COVID mati. Yang keluaran jarang, keluaran sekolah Alkitab, keluaran pengerja, keluaran penginjilan, keluar kampung, masuk kampung, ini dibela Tuhan. Saya amati seperti itu. KKR pulang COVID, ambruk. Itu tidak juga lepas dari kehidupan background-nya. Melayani panggilan atau menawarkan diri. Karena tuan banyak, penuhnya sedikit, maka makin diterima. Nyodorkan diri, diterima. Daftar juga diterima. Kurang kok. Tetapi masalah ekor ending-endingnya, Allahu alam. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang kedua. Kita sungguh-sungguh melahirkan orang-orang hebat. Dan yang ketiga, kita harus menjadi mercusuarnya dunia. Dunia gak bisa berlabuh dengan baik. Ada banyak batu karang, ada banyak penghambat. Tidak sedikit kapal pecah
dan tenggelam. Dibutuhkan mercusuarnya dunia. Dan kita ini adalah kantor berita suara kebenaran. Sampaikan baik kepada seluruh khalayak ramai melalui keluarga kita. Itu yang bisa kita lakukan. Menghasilkan karya besar bila kita menempatkan sebagai mercusuarnya dunia. Yaitu kantor beritanya. Kalau kita memiliki kantor berita, kita kantor berita suara kebenaran. Kita akan membuka Amsal 13 ayat 22. Menghasilkan karya besar. Orang baik meninggalkan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Luar biasa. Saya tekankan bagian A. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini biasa dipakai oleh asuransi itu. Tapi bagi saya tidak seperti itu. Ya itu silakan, aji gaduk juga boleh itu. Digaduk-gaduk no. Orang baik. Baik di sini adalah memiliki karakter, integritas sebagai anak Tuhan. Sudah tahu, diwariskan bagi anak cucunya. Saudara, ada satu kesaksian. Yonatan itu menikah dengan Sarah. Awalnya pacaran. Sarah ini anak gembala. Lincah bukan main dan sangat memberkati banyak orang. Sampai Yonatan ketua kaum muda tertarik. Biasa ya. Lalu menikah. Tahukah Anda? Ternyata punya catatan dunia terbelalak dengan catatan hidup mereka yang mewarisi apa yang dikatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Suami istri meninggalkan warisan yang luar biasa. Dalam kurun waktu 150 tahun ke depan atau ke bawah, anak cucu cicitnya sampai 150 tahun. Dengar baik-baik. Satu orang wakil presiden USA. Satu orang wakil presiden. 3 orang ini memang terjadi di Amerika. 3 orang senator, anggota Kongres Amerika yang menduduki kursi tertinggi, terpenting di sana. Dalam 150 tahun jauh ke depan ke sana, 3 orang gubernur, 13 orang pemimpin perguruan tinggi. Ini anak cucunya semuanya yang lahir dari 2 suami istri ini. 13 orang pemimpin perguruan tinggi, 30 orang hakim. Hakim yang takut akan Tuhan. Bukan hakim yang model maju tak gentar membela yang bayar, bukan. 65 orang dosen, 80 orang pemegang jabatan publik, 100 orang pengacara. Juga pengacara takut akan Tuhan. Ini pengacara sungguhan. Bukan pengacara pengangguran banyak acara, bukan. 100 orang misionaris, pendeta, penginjil, luar biasa dipakai Tuhan dalam ladang Tuhan. 10 orang pemilik pabrik besar di Amerika. Wow, memang warisan orang benar. Tidak bisa dihambat karyanya untuk anak-anak turunan kita. Saya tidak mengajak saudara seperti mereka ini
untuk ukuran zaman seperti sekarang ini. Kalau kita punya anak, menantu, cucu mungkin penuh Roh Kudus hebat, lalu jadi pegawai negeri. Jangan tambahin Pak Ahok berikutnya nanti. Orang kalau sungguh-sungguh, itu gembuk sekarang ini, dilempari. Tapi buat saya mengajak pada setiap saudara setidaknya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat umumnya. Dan bagi sesama khususnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam tempo 150 tahun. Sekarang yang kedua, bernama Mick Jukes. 110 tahun setelah matinya. Orang ini paling dibenci di Amerika. Paling dibenci. Coba ya, perhatikan ya. 7 orang mati dibunuh. 60 kasus pencurian. Loh, pencuri ini bukan pencuri enteng, pencuri sandal, pencuri blue jean gitu. Jemuran, enggak. Ini kelas berat ini. 190 PSK. Turunan dia 150 tahun ke depan itu. 300 mati sia-sia. 310 gelandangan profesional. Berhasil jadi gelandangan. 440 hidup dalam pesta pora. 130 menjadi narapidana. Ini Mick Jukes. 100 menjadi pecandu minuman keras. 50 orang menjadi korban pelecehan seksual. Saudara dan saya punya hak untuk memilih. Yonatan dengan Sarah atau Mick Jukes ini. Loh Pak, Mick Jukes mana istrinya? Enggak tercatat, terlalu banyak. Terlalu banyak dia punya istri. Dan tidak patut untuk diceritakan. Saudara dikasih Tuhan. Sore petang ini, saya dan saudara masih ada kesempatan baik. Membawa anak-anak kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Khususnya kita sebagai orang tua. Kita berikan keteladanan dulu. Kita hentikan, kita stop. Selalu berbicara jangan lihat saya, lihatlah Tuhan. Itu enggak alkitabiah. Itu kalimat untuk saya Julius. Jangan lihat manusia, lihatlah Tuhan. Baik Tuhan, kuat saya. Bagaimana saya dengan saudara-saudara, orang di luar saya? Bagaimana saya dengan istri dan anak-anak serta jemaat? Saya katakan, lihat saya seperti engkau lihat Tuhan. Dalam Filipi 3:16, Paulus sudah ungkapkan bahwa perlu kalian contoh kami-kami ini. 1 Korintus 11:1, kita perlu melihat keteladanan Paulus. Kita ini suratan Kristus, 2 Korintus 3. Kita suratan Kristus, ada Injil. Berapa Injil semuanya itu? Yang pertama apa? Matius, Lukas. Kelima, kita. Kisah perbuatan anak Tuhan, kisah perbuatan para rasul, kisah perbuatan kita. Nah kalau kita dibaca ya monggo. Kita surat. Surat jadi diukir oleh karya Roh Kudus. Kita harus ceritakan soal Yesus Kristus melalui hidup kita. Saudaraku, mungkin kita nggak bisa bercerita dengan baik seperti pendeta, seperti pembicara, pengkhotbah. Mungkin kita gagap dan keluh. Tapi kita punya hidup menjadi saksi dan bersaksi. Menjadi saksi itu lebih berat. Bersaksi itu asal mangap sudah bisa. Ya, makanya saudaraku,
Saya nggak terlalu tertarik kesaksian-kesaksian dalam gereja itu. Kesaksian itu banyak laporan khusus. Melaporkan. Nggak ada unsur-unsur nilai kemuliaan. Ada orang yang nggak bisa bicara apa-apa. Tapi hebat hidupnya. Menjadi berkat. Kalau ada orang haus, dia seperti menjadi siap jadi airnya. Ada orang lapar, dia siap menjadi alat pengenyangnya. Ada orang lain ngalami buntu, dia bisa menjadi jalan yang baik. Ada orang ngalami kegelapan, dia bisa menjadi terang yang baik. Dan selanjutnya, itu tidak butuh bicara. Bicara hanya sekedar saja. Kalau nggak bisa bagaimana? Jadilah saksi yang baik. Dan kalau kita jadi saksi yang baik, anak-anak kita pun akan seperti kita. Dan dengan demikian, Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati.